Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kirimkan Fatihah 4 untuk almarhum almarhumah yang diniatkan oleh keluarga yang ada ditulis di nama di sini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala ruhi Sayyidina Muhammad bil arwah. Wa salli ala jasadi Sayyidina Muhammad bil ajsad. Wa salli ala qabri Sayyidina Muhammad bil qubur. Allahumma balligh ruha Sayyidina Muhammad minna tahiyatan wassalama. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nusulahum wa wasi' madkhalahum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa ila hadrati Syekhuna Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu wa Syekhuna Muhammad Samman Al-Madani wa Syekhuna Muhammad Arsyad Al-Banjari wa Syekhuna Zaini bin Abdul Ghani wa Syekhuna Abina Ibrahim bin Muhammad wa Syekhuna Muhammad Rabi Hamdi wa Syekhuna Abdullah Said Ar-Rifai wa Syekhuna Muhammad Ahsan Bek Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila ruhi al-Imam Ibnu Athaillah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasakil layli wa qur'anal fajri. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Jamaah Majlis Ta'lim Darul Maghfirah. Semoga Allah mengistiqamahkan kita dalam taat ibadah kepada Allah. Selalulah kita membaca wirid yang diajarkan Nabi. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, tolonglah hamba, bimbing hamba, tuntun hamba selalu dalam berzikir kepadamu. Wa syukrika, dan selalu mensyukuri akan nikmatmu. Wa husni ibadatik, dan tuntun dalam ketaatan, kebaikan dalam ibadah kepadamu ya Allah. Suatu hari
salah seorang sahabat Nabi, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, beliau selalu menemani Nabi dalam sholat tahajud. Bahkan selalu mengambilkan air wudhu Rasulullah. Beberapa malam, sahabat ini menemani Rasulullah dalam sholat tahajud. Nabi memanggil ini sahabat dan menanyakan sesuatu perkara. Hai sahabatku Rabi'ah, doaku diijabah oleh Allah. Engkau minta doa akan apa kepadaku? Apa yang engkau minta kepadaku agar aku mendoakan engkau kepada Allah? Sebab doaku diijabah Allah. Mendengar kabar gembira itu, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami menyampaikan satu hajat. Ya Rasul, aku tidak berhajat akan dunia. Harta bisa hilang. Jabatan bisa lenyap. Aku tidak ada hajat yang lain ya Rasul. Selain hajatku yang menggelora di dalam jiwaku ini adalah keinginanku nanti di akhirat berkumpul satu kampung, satu tempat bersama engkau di surga ya Rasulullah. Setiap orang masuk surga itu tingkatannya beda-beda, tergantung amal perbuatannya. Ada yang di tingkat pertama, ada di tingkat yang kedua, ada tingkat yang ketiga. Dan surga yang paling agung, yang paling istimewa adalah surganya Rasulullah. Mungkin saja kita masuk surga, insya Allah, amin. Tapi belum tentu berkumpul dengan Rasulullah. Nah, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami tahu itu. Maka doa mustajab Nabi untuk beliau nggak minta apa-apa, hanya ingin agar beliau berkumpul dengan Nabi dalam surganya Allah. Mendengar penjelasan itu, Rasulullah memberikan satu kabar. Ya Rabi'ah, kalau kau ingin doaku untukmu agar engkau berdampingan dengan aku di surga diijabah oleh Allah, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud wa dawamiz zikir. Maka tolong aku, bantu aku agar doaku kepadamu diijabah Allah dengan engkau memperbanyak sujud dan mengistiqamahkan, mendawamkan zikrullah. Jadi, ada dua amalan yang kalau kita melakukannya, maka kita akan berkumpul di surganya Allah bersama baginda Rasulullah. Apa itu amalannya? Memperbanyak sujud, artinya memperbanyak sholat. Baik itu sholat 5 waktu yang wajib, ditambah dengan sholat sunnah. Setiap sholat ada sujud. Puncak sedekat-dekat hamba kepada Allah pada waktu sujudnya. Wasjud waqtarib. Sujudlah engkau, kau tambah dekat kepada Allah. Ketika orang itu sujud, dahi yang mulia tanah diletakkan di tanah. Muka yang agung ini diletakkan di tempat yang paling rendah. Merendahkan serendah-rendahnya. Dahinya bersujud di lantai, di tanah memuji Allah. Lidahnya mengagungkan Allah, berbisik. Tapi
suara bisikan hamba yang sujud sampai ke arasy Rabbani. Dan inilah doa yang paling diijabah oleh Allah kepada hambanya di dalam sholat pada waktu sujud. Fa'aksirud doa, banyaki berhajat kepada Allah. Dan doa yang jangan kita lupakan pada jamaah, yang diwasiatkan oleh Abah Guru Sakumpul kepada kita semua, di dalam sujud-sujud kita, minimal sekali 3 atau 7 adalah setelah kita membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih, kita baca Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Rabb, tuntun, bimbing, tunjuki kami kepada jalan yang mustaqim, jalan yang istiqamah, jalan yang lurus, jalanmu, tuntunanmu ya Allah. Artinya, kita disuruh memperbanyak sholat. Kenapa? Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam, beliau mengingatkan kepada kita, as-salatu tuhratun lil qulub min adnasiz zunub wastiftahun libabil ghuyub. As-salatu tuhratun lil qulub. Salat itu pembersih hati-hati. Min adnasiz zunub, daripada kotoran dosa-dosa. Wastiftahun libabil ghuyub, dan sebagai pembuka pintu rahasia alam gaib. Setiap kita sholat, maka berguguranlah dosa-dosa kita. Bahkan sebelum kita sholat, diwajibkan kita berwudu. Enggak sah seseorang tanpa wudu. Apa rahasia wudu? Setelah kita berwudu, ada doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Allahumma ij'alni minat tawabin. Jadikan ini orang-orang yang bertaubat. Ulun ini hambamu nang soleh. Kenapa wudu? Apa hubungannya dengan tawabin, dengan taubat? Ternyata ketika seorang hamba Allah berwudu, membasuh mukanya, maka berguguranlah seluruh dosa-dosa yang ada di penglihatannya, di mulutnya, di hidungnya. Di mukanya berguguran dosa-dosa. Membasuh tangannya, berguguran dosa-dosa yang ada di tangannya. Membasuh sebagian kepala, berguguran dosa yang ada dalam pikirannya. Membasuh kakinya sampai kedua mata kaki, berguguran dosa-dosa yang ada pada kakinya. Jadi orang yang berwudu, pembersihan dosa, pengguguran dosa. Wudunya saja sudah membersihkan dosa. Lebih-lebih salatnya. Maka itu apa yang dikabarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innama masalus salati kamasali nahrin azbin yamurru bibabi ahadikum yaqtahimu fihi kulla yawmin khamsu marratin fama tarawna dzalika ay yabqa min daranihi syai'an. Sesungguhnya ujar Rasulullah,
Perumpamaan salat itu seperti perumpamaan sungai yang tawar, yang mengalir di muka pintu salah seorang dari kalian. Dia mandi di sungai itu setiap hari 5 kali. Maka ujian Nabi, apakah yang kalian lihat setelah itu? Adakah masih tinggal sesuatu dari kotorannya? Salat itu ibarat sungai yang mengalir di muka pintu rumahnya. Lalu orang yang dialiri sungai tadi mandi setiap hari 5 kali. Kita ini berapa kali mandi sehari? Paling banyak 3 kali. Pagi, imbah menurih, sore biasanya. Nah ini 5 kali mandi. Ibaratnya saban hari dengan bersih-bersih, dengan menggosok semuanya. Adakah kotoran lagi? Oh enggak. Kalau di negara barat tuh orang jarang memandian, pian. Ada yang seminggu hanya mandi. Dan memang Islam tuh bersih. Oh, yang terbersih dalam segala-galanya. Makanya innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertobat, orang yang menyucikan dirinya. Hanya paling pakai tisu. Kadang mandi pakai minyak harum. Sudah. Tapi Islam menganjurkan mandi. Adakah agama lain setelah berhubungan suami istri wajib mandi? Enggak ada. Kita wajib mandi. Adakah dalam agama lain yang mengajarkan tata cara istinja? Bagaimana cara masuk toilet? Bagaimana istinja yang benar? Tidak ada. Islam mengajarkan. Luar biasa. Adakah dalam agama lain yang mengajarkan? Kalau kena najis mughaladah, najis anjing atau babi, itu harus dibersihkan 1 kali dengan air campur tanah, 6 kali dengan air biasa. Bersatru jarang bahari. Kenapa rahasianya? Pada sekarang sudah banyak sabun-sabun yang canggih. Kenapa nggak pakai sabun saja? Ternyata menurut penelitian, di darah, di liur, di barang-barang yang ada pada anjing dan babi itu, ada satu penyakit. Penyakit itu tidak akan bisa dihilangkan, virus-virus penyakit, kecuali dengan air campur tanah baru hilang. Subhanallah. Nah, mandi 5 kali sehari. Ibarat salat 5 kali sehari, menggugurkan dosa-dosa, membersihkan dosa-dosa. Ditambah lagi dengan salat-salat sunnah. Sebelum johor, 2 rakaat atau 4 rakaat. Setelah johor, 2 rakaat atau 4 rakaat. Sebelum asar, 2 rakaat atau 4 rakaat. Setelah maghrib, 2 rakaat atau 6 rakaat. Setelah isya, 4 rakaat. Sebelum isya, 2 rakaat. Sebelum subuh, 2 rakaat. Perbanyak ini. Salat-salat sunat yang menyertai salat 5 waktu. Ditambah lagi dengan salat sunat doha. Minimal 2 rakaat. Sebanyak-banyaknya 12 rakaat. Ditambah lagi dengan salat witir di malam hari. Ba'da salat isya, tak salat sunat, ba'da isya. Boleh ditambah witir 3 rakaat sekaligus. Malamnya tahajud, enggak witir lagi. Atau witir setelah tahajud. Alhamdulillah. Rahmat untuk kita berataan. Ibu-ibu, kayaknya ada apa-apa buaya pembetahannya di situ. Insya Allah aman-aman aja. Nggih. Atau kalau jua boleh masuk ke dalam. Tapi tahan aja dulu, tahan aja satu mat. Nggih. Tahan aja. Nyebel lewat aja.
paling lambat 1 matinya. Nah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Rasulika Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Rasulika Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Nabina wa Maulana Muhammad. Jadi fungsi salat membersihkan dosa-dosa, membersihkan kotoran-kotoran batin. Fungsi salat membuka pintu hati agar terbuka hijab dengan Allah. Dan segala bentuk kesulitan, segala bentuk kesusahan, kesedihan, Allah mengingatkan, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah kalian pertolongan kepada Allah, minta bantuan kepada Allah kalau ada apapun hajat, keinginan, harapan, minta tolongnya kepada Allah. Dengan apa? Bis-sabri. Syarat minta tolong tadi jangan gerasah gerusuh. Sabar dalam menghadapi problem, dalam menghadapi masalah yang menimpa kepada kita, apapun bentuknya. Masalah rumah tangga kah? Masalah keluarga kah? Masalah anak kah? Masalah laki kah? Masalah bini kah? Masalah ekonomi kah? Masalah gawian kah? Apapun bentuk-bentuknya, maka kita kembalikan bahwa semua cobaan ujian itu hakikatnya datangnya dari Allah. Dan ini cara Allah agar kita mendekat kepada Allah dengan apa? Allah hendak memberi makam sabar. Jadi, seseorang tidak akan mendapat makam sabar ini kalau kadar diuji. Kalau diberi nikmat bukan sabar, syukur namanya. Nah, diberi ujian bermacam-macam apa? Allah hendak mengandaki pian jadi orang yang sabar. Karena ujian Allah, innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Jadi pahalanya tuh kada gampangan. Lawan aku ya Allah gantinya. Di antaranya orang-orang yang dapat cobaan, dapat ujian, dapat penderitaan, penyakit yang datang menimpanya, dapat fitnahan, sakit hati, dan bermacam-macam cobaan-cobaan. Lalu dia sadar ini datangnya dari Allah, mengembalikannya kepada Allah. Maka ujar Nabi, ada kalanya satu dosa yang kada kau dihapus dengan amal ibadah, dengan amal-amal apapun, tapi dengan Allah datangkan cobaan, ujian, kafaratul dzunub, pembersih dosa. Ada kalanya Allah hendak mengangkat derajatmu kepada makam yang tinggi di hadrat Allah, meninggikan derajat surgamu, ikan derajat. Maka itu wasta'inu, kalau kau ingin minta tolong supaya Allah menolongimu dalam segala perkara, bisabri, hendaklah sabar menghadapi cobaan dan ujian. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Tidak ada kerugian bagi orang yang sabar dalam menghadapi apapun melainkan keberuntungan. Tidak ada keuntungan bagi orang yang tergesa-gesa, yang emosi, melainkan kerugian. Nah, wasta'inu bis-sabri, setelah sabar, wassalah, maka bawa salat, perbanyak salat. Selain 5 waktu, salat sunat. Karena di dalam salat, kau bermunajat kepada Allah. Kau mengadu kepada Allah. Kau meminta kepada, curhat kita kepada di dalam salat. Maka itu, ujar Imam Ibnu Athaillah, as-salatu mahallul munajati wa ma'danul musafati tattasi'u fiha mayadinul asrari tashruku fiha syawarikul anwari. Salat itu tempat bermunajat, menyampaikan hajat di hadapan Allah, dan tempat mencurahkan perasaan rindu, kasih cinta seorang hamba kepada Allah.
serta Allah mencurahkan kasih-Nya kepada hamba-Nya yang dapat menampung rahasia-rahasianya dalam salat itu. Dan Allah menampakkan cahaya nur di dalam orang itu yang salat. Jadi Allahu Akbar. Makanya ujar Nabi kepada Bilal bin Rabah pada jamaah. Ketika banyak ngurusin umat, cobaan, tantangan, capek perang dan segala-galanya. Apa kata Rasulullah? Ya Bilal, arihna bis shalah ya Bilal. Ayo kita istirahat dengan sholat. Jadi istirahat Nabi dari keluh kesahnya dunia dengan sholat. Jadi hiburannya Rasulullah dengan sholat. Jadi ada problem-problem masalah dengan sholat. Ada kesulitan dengan sholat. Ada perkara yang himpitan macam-macam dengan sholat. Karena orang sholat sedang bermesraan dengan Allah, bermunajat dengan Allah. Tidak ada dinding antara hamba dengan Rabbnya di dalam sholatnya. Dia mencurahkan segala-galanya. Yang timbul pertanyaan sekarang dengan kita semua, sudahkah sholat itu jadi solusi kehidupan kita? Sudahkah pelarian kita dalam segala perkara dengan sholat bermunajat kepada Allah? Apakah ada problem lari kepada makhluk? Ataukah ada problem lari beramian kujuk-kujuk menghilangkan stres? Jangan pada kujuk-kujuk berputar-putar. Ada yang menghilangkan stres macam-macam ya. Dengan minum obat narkoba. Bukan menghilangkan stres, tambah jadi stres. Atau dengan itu, dengan ini. Nggak ada jalan. Untuk menghilangkan problem-problem masalah ini. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Adapun orang beriman, tenang, tentram, damai jiwanya hanya dengan Allah. Maka bermunajat dengan Allah. Apalagi dia menghayati makna dari surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik. Perlu sebelum kita membaca Fatihah dimuntung. Di hati dulu mulainya. Hendak membaca Bismillah dimuntung. Di hati dulu. Di hati. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya dimuntung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi mulai di hati atau berbaringan suara hati dengan suara muntung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Kami mencurahkan segalanya hanya kepada Engkau kami minta tolong ya Allah. Nikmati dalam salatmu. Kau bermesraan dengan Allah dalam salatmu. Rabbighfirli warhamni wadhkurni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afun. Begitu dahsyatnya setiap as-salah bil makna muwassalah ay bid doa. Arti satu doa. Harapan, sandaran, keinginan hamba di dalam salat tercurah semuanya. Makanya Nabi menitipkan kepada umat di antara doa yang Nabi ajarkan, jangan tinggalkan setelah tahiyat akhir, setelah membaca innaka hamidum majid, Nabi ngajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnati masihid dajjal. Nah, Nabi mengingatkan, jangan ditinggal nih ya Rasulullah nih. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu daripada azab jahannam. Apa jahannam? Jahannam menurut bahasa itu jauh. Jauh dari mana? Jauh dari Allah. Orang yang jauh dari Allah sebelum neraka sudah neraka. Orang yang lalai dari Allah sebelum neraka sudah neraka. Maka berlindung kepada Allah. Jangan sampai lalai dari Allah dan sampai jauh dari Allah. Jahannam secara zahir api neraka.